Anda lihat, selama bertahun-tahun saya berjalan di bumi ini mengamati orang-orang dan cara hidup mereka. Saya menyadari bahwa kecerdasan yang mendalam bukan hanya tentang seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hidup, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan seberapa baik Anda belajar dari kesalahan Anda. Inilah inti permasalahannya. Ada beberapa tanda yang tidak salah lagi, 6 di antaranya yang menunjukkan saat seseorang merasa baik, sebut saja kurang bijaksana. Sekarang, sebelum Anda memutar mata atau menertawakan daftar ini, izinkan saya memberitahu Anda mengapa penting untuk mengenali tanda-tanda ini. Ini bukan tentang menghakimi orang lain, tetapi tentang refleksi, pertumbuhan, dan menghindari jebakan-jebakan ini dalam hidup kita sendiri. Ini juga tentang membantu mereka yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam siklus kebodohan mereka sendiri. Jadi, bergabunglah dengan saya dalam perjalanan penemuan ini. Saya akan mengungkap 6 tanda yang tidak dapat disangkal dari orang bodoh, yang masing-masing membawa pelajaran, cerita, dan cermin bagi kita untuk direnungkan, karena jalan menuju kebijaksanaan selalu dimulai dengan kesadaran. Siap untuk berjalan di jalan ini bersama saya? Mari kita mulai. Tanda pertama, pikiran tertutup. Pikiran tertutup adalah benteng ketidaktahuan yang dibangun bata demi bata dengan rasa takut, kesombongan, dan keras kepala. Orang seperti ini tidak hanya menolak ide baru, tetapi juga menghalangi jalan mereka sendiri menuju pertumbuhan. Mereka hidup dalam kotak kaku, di mana semuanya harus beroperasi sesuai aturan yang mereka kenal, dan segala sesuatu yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Kepercayaan diri mereka seringkali berfungsi sebagai fasad, karena kepercayaan diri yang sejati datang dari mengetahui bahwa Anda tidak dapat mengetahui segalanya. Ambil contoh Marco, seorang manajer departemen di perusahaan tempat saya pernah bekerja. Marco mengatakan bahwa cara kerja lama adalah yang terbaik, meskipun ada tanda-tanda yang jelas bahwa timnya tertinggal dari pesaing. Ketika seorang karyawan yang lebih muda menyarankan untuk menerapkan perangkat lunak manajemen modern untuk meningkatkan efisiensi, Marco menolak gagasan itu dengan mengatakan, "Kami telah melakukannya dengan cara ini selama 10 tahun dan hasilnya berjalan dengan baik, sementara tim lain di perusahaan membuat langkah signifikan." Tim Marco berjuang tanpa proses yang diperbarui dan mengalami penurunan kinerja. Alih-alih mengakui masalahnya, Marco menyalahkan stafnya, pasar, dan bahkan keberuntungan, tetapi tidak pernah mempertanyakan pola pikirnya sendiri yang sudah mengakar. Pikiran yang tertutup tidak hanya menghalangi pengetahuan baru, tetapi juga merusak pertumbuhan semua orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang bijak tidak takut untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya dan selalu ingin belajar. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bukan tentang selalu benar, tetapi tentang kemampuan beradaptasi dan berkembang. Jika Anda menyadari kecenderungan ini pada diri Anda atau seseorang di tempat kerja, ingatlah bahwa merangkul inovasi tidak hanya memupuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Beranilah untuk mengatakan, "Saya salah dan saya ingin belajar." Hanya ketika tembok keras kepala runtuh, bisakah kebijaksanaan sejati berakar? Tanda kedua, terus-menerus menyalahkan. Orang bodoh adalah ahli mencari alasan bagi mereka. Tidak ada yang salah dengan mereka. Proyek gagal karena pasar terlalu tangguh, promosi yang terlewat, atau bos yang bias. Tetapi jauh di lubuk hati, kita semua tahu bahwa menyalahkan adalah perisai, cara mereka untuk menghindari menghadapi kebenaran.
Namun, perisai yang sama menjadi penjara yang menahan mereka dari pertumbuhan yang nyata. Ambil contoh Lisa, seorang penyelenggara acara yang pernah bekerja dengan saya. Dia bertanggung jawab untuk merencanakan konferensi besar. Ketika acara gagal karena sedikitnya pengunjung, Lisa langsung menyalahkan tim pemasaran karena tidak mempromosikannya dengan cukup baik. Namun, setelah diselidiki, ternyata Lisa gagal mengirimkan detail acara tepat waktu yang menyebabkan penundaan seluruh kampanye pemasaran. Bahkan saat itu, dia terus menunjuk jari, menolak untuk menerima perannya sendiri dalam kegagalan tersebut yang mengakibatkan rekan-rekannya kehilangan kepercayaan padanya. Lisa akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya meskipun tanggung jawabnya seringkali berat. Gerbang menuju pertumbuhan adalah pengakuan akan kesalahan. Orang bijak mengakui kesalahan mereka bukan karena mereka menikmati kritik, tetapi karena mereka mengerti bahwa kebenaran membawa kesempatan untuk memperbaiki diri. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa menguasai hidup dimulai dengan menguasai tanggung jawab. Jika Anda menyadari diri Anda terjebak dalam pola menyalahkan orang lain, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya sudah melakukan semua yang saya bisa? Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan secara berbeda? Menyalahkan tidak akan mengubah hasilnya, tetapi mengambil tanggung jawab akan mengubah Anda. Orang bijak tidak menghindar dari kesalahan mereka. Mereka belajar untuk tumbuh dan bergerak maju, dan Anda juga dapat memilih jalannya. Tanda ketiga, kesombongan atas kerendahan hati. Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang terus-menerus mencoba membuktikan bahwa mereka adalah orang terpintar di ruangan itu? Itulah tanda ketiga dari orang bodoh, kesombongan. Kesombongan bukan hanya topeng untuk rasa tidak aman, itu adalah hambatan terbesar untuk pertumbuhan dan kebijaksanaan. Orang yang benar-benar cerdas tahu bagaimana mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, karena mereka memahami bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Ambil contoh Michael, seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Dalam setiap rapat, dia akan mendominasi percakapan, menyela rekan kerja, dan bahkan mengejek ide-ide mereka. Ketika perusahaan menghadapi proyek yang gagal, Michael menyalahkan timnya karena tidak memahami ide-ide briliannya. Namun, pada kenyataannya, itu adalah idenya yang gagal. Kesombongan dan penolakan untuk mendengarkan mengakibatkan kegagalan keseluruhan proyek. Ketika bosnya memintanya untuk berpikir, Michael tidak dapat memberikan satu alasan yang valid karena kesombongannya telah membutakannya terhadap peluang untuk perbaikan. Kerendahan hati, di sisi lain, bukanlah tentang berpikir lebih sedikit tentang diri Anda sendiri, tetapi tentang memikirkan diri Anda lebih sedikit. Hal ini memprioritaskan pembelajaran dan kolaborasi daripada membuktikan bahwa Anda benar. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan hanya datang ketika kita membuka diri terhadap perspektif baru, ketika kita cukup berani untuk mengatakan, "Saya salah," dan siap untuk belajar dari kesalahan kita. Jika Anda pernah terjebak dalam perangkap kesombongan, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah saya mencari pengakuan atau apakah saya benar-benar ingin tumbuh? Kebijaksanaan tidak terletak pada membuat orang lain merasa kecil, tetapi dalam membantu mereka merasa berdaya. Orang yang benar-benar bijak membiarkan kerendahan hati membimbing mereka, karena mereka tahu bahwa kecerdasan yang sesungguhnya muncul ketika suara kesombongan mereda. Anda dapat memilih untuk menjadi orang yang bijak. Tanda keempat, kurangnya empati. Kurangnya empati adalah salah satu indikator ketidaktahuan yang paling jelas. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memahami orang lain, merasakan perasaan mereka, atau memahami apa yang mereka alami. Tanpa empati,
orang hidup dalam isolasi, terputus dari hal-hal yang berarti. Mereka sering menyakiti orang lain tanpa menyadarinya. Ketidakhadiran ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mengurangi kedalaman karakter seseorang. Izinkan saya bercerita tentang seorang kolega bernama Paul. Paul punya kebiasaan mengeluh tentang keterlambatan proyek tanpa pernah mencoba memahami alasan di baliknya. Suatu ketika, seorang rekan kerja bernama Susan melewatkan tenggat waktu karena putranya sakit parah. Paul mengkritiknya secara terbuka di depan tim tanpa peduli dengan keadaan Susan, hanya peduli dengan hasil yang dia harapkan. Setahun kemudian, ketika Paul menemukan dirinya dalam situasi yang sama, merawat ibunya yang sedang sakit, dia akhirnya menyadari bagaimana kritiknya yang tidak bijaksana telah menyakiti orang lain. Kurangnya empati tidak hanya membuat seseorang tampak dingin, itu membutakan mereka terhadap peluang untuk belajar dan tumbuh melalui hubungan. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak berasal dari pengetahuan semata, tetapi dari keterhubungan dengan orang lain pada tingkat yang dalam dan bermakna. Mereka yang kurang empati tidak hanya gagal memperkaya kehidupan spiritual mereka, tetapi juga mengisolasi diri mereka sendiri, meninggalkan kesan abadi dari ketidakpekaan. Ingat, empati bukanlah kelemahan, itu adalah jembatan menuju kebijaksanaan dan kemanusiaan. Ketika Anda berhenti sejenak untuk benar-benar mendengarkan orang lain, Anda tidak hanya membantu mereka, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga untuk diri Anda sendiri. Hati yang berempati memperkaya dunia Anda dan memungkinkan Anda menavigasi kompleksitas hidup dengan keanggunan dan pengertian. Jika Anda merasa kurang empati, mulailah dengan mendengarkan tanpa menghakimi. Itu adalah langkah pertama menuju pembukaan hati dan pikiran Anda, membimbing Anda lebih dekat ke kebijaksanaan sejati. Tanda kelima, ketakutan akan perubahan. Zona nyaman terasa nyaman, tetapi juga bisa menjadi penjara. Mereka yang takut akan perubahan berpegang teguh pada kebiasaan lama, bahkan ketika kebiasaan itu sudah tidak berguna. Mereka seperti anak-anak yang takut akan kegelapan, ragu untuk melangkah keluar dari yang sudah dikenal. Namun, sahabat, hidup adalah sungai yang mengalir, berkelok, dan terus berubah. Orang bijak belajar untuk beradaptasi, sedangkan orang bodoh mencoba memegang air di tangan mereka hanya untuk melihatnya mengalir melalui jari-jari mereka. Ambil contoh Michael, seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan kecil. Dia tahu setiap sudut, setiap wajah di komunitas itu. Ketika anak-anaknya yang sudah dewasa mendorongnya untuk pindah ke daerah baru demi peluang yang lebih baik, Michael menolak. "Aku tahu semua orang di sini, mengapa aku harus pergi ke tempat lain?" Namun, kemudian lingkungan itu mulai berubah, teman-teman lama pindah dan toko-toko tutup. Michael menyadari bahwa meskipun ia menolak perubahan, dunia di sekitarnya masih terus bergerak maju. Akhirnya, dia memutuskan untuk pindah lebih dekat dengan anak-anaknya. Baru kemudian dia menemukan bahwa lingkungan baru tidak hanya membawa kenyamanan, tetapi juga membuka peluang yang tidak pernah dia bayangkan. Ketakutan akan perubahan tidak hanya membuat kita berada di zona aman, tetapi juga mencegah kita dari menjelajahi kemungkinan yang lebih besar. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa perubahan tidak dapat dihindari, dan hanya dengan menerimanya dengan hati terbuka, kita dapat benar-benar menjalani kehidupan yang utuh. Jika Anda menemukan diri Anda menghindari perubahan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Apa hal terbaik yang bisa terjadi? Dalam hidup, tidak tinggal diam. Jika Anda tidak belajar untuk mengikuti arus, Anda akan tertinggal. Ingat,
perubahan adalah langkah menuju pertumbuhan, sementara menolaknya hanya membuat Anda mandek dalam ketakutan. Tanda keenam, berbicara lebih banyak daripada mendengarkan. Apakah Anda pernah melihat anggota keluarga yang ngotot bahwa mereka tahu segalanya? Mereka mendominasi setiap percakapan, terus-menerus menyela, dan jarang meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain. Ini adalah tanda yang jelas dari seseorang yang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Ciri-ciri kebodohan ini membuat mereka menyukai suara mereka sendiri dan sering mengabaikan perspektif orang lain, yang tidak hanya menciptakan ketegangan tetapi juga merusak hubungan keluarga. Izinkan saya berbagi cerita tentang John, seorang ayah yang pernah saya kenal. Setiap malam saat makan malam, John akan memonopoli percakapan, sementara anak-anaknya mencoba untuk berbagi pengalaman mereka dari sekolah. Namun, John sering menyela untuk menceritakan kisah-kisah hebatnya. Ketika istrinya menyarankan perubahan untuk memperbaiki situasi keuangan keluarga, John menolak ide-ide itu dan bersikeras caranya adalah satu-satunya cara. Bagian yang tragis adalah John tidak menyadari seberapa besar perilakunya membuat keluarganya merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Kurangnya perhatiannya terhadap orang lain menciptakan keretakan yang membuat semua orang merasa diabaikan dan tidak dihormati. Mendengarkan bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan keterampilan aktif yang membutuhkan perhatian dan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah jalan menuju pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam keheningan, kita menemukan pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam. Sebaliknya, berbicara tanpa mendengarkan adalah seperti menabur benih di tanah yang tandus. Tidak ada yang akan tumbuh. Jika Anda melihat diri Anda dalam cerita John, sekaranglah saatnya untuk berubah. Luangkan waktu ketika anak Anda bercerita tentang harinya atau ketika pasangan Anda memberikan pendapatnya. Berhentilah sejenak dan dengarkan dengan jujur. Jangan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Cobalah untuk memahami. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tidak hanya akan meningkatkan hubungan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan saling menghormati. Ingatlah, orang bijak mendengarkan, sementara orang bodoh hanya berbicara. Kita telah membahas 6 tanda orang bodoh, tetapi sebelum Anda mengklik dan mulai bertanya-tanya, apakah saya bodoh? Tunggu sebentar. Kenyataannya, kita semua di beberapa titik dalam hidup telah menunjukkan satu atau lebih dari tanda-tanda ini. Mungkin kita telah menjadi sombong, terlalu berpegang teguh pada zona nyaman kita, atau mungkin kita telah berbicara terlalu banyak tanpa benar-benar mendengarkan. Inilah inti dari mengenali tanda-tanda ini, bukan tentang kritik, melainkan tentang perbaikan. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak datang dari selalu benar, tetapi dari terus belajar, mengakui kesalahan kita, dan bersedia mengembangkan diri. Setiap sifat bodoh sebenarnya adalah kesempatan emas untuk menjadi lebih bijaksana. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda beresonansi dengan satu atau lebih dari sifat-sifat ini, anggaplah itu sebagai undangan untuk berkembang. Keluar dari zona nyaman Anda, dengarkan lebih banyak, kurangi menyalahkan, dan rangkul perubahan. Perjalanan ini bukan untuk mereka yang sempurna, ini untuk mereka yang berani. Mereka yang bisa melihat diri mereka sendiri dan berkata, saya bisa melakukan yang lebih baik. Ingatlah, kebodohan itu sementara, tetapi kebijaksanaan adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, Anda tidak sendirian. Tetaplah bersama kami, berkembang, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengeksplorasi pelajaran yang bermakna bersama. Terima kasih sudah menonton.